Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video vlog pertama kami. Oke guys, di sini gue akan ngejelasin apa sih pengertian dari distribusi normal itu. Jadi distribusi normal tersebut merupakan salah satu jenis distribusi teoritis yang banyak dipelajari dalam ilmu statistika. Distribusi ini digolongkan sebagai distribusi variabel yang kontinu dan memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh distribusi teoritis yang lain. Distribusi normal banyak digunakan dalam pembelajaran statistika karena ia menjadi induk atau distribusi acuan dari distribusi teoritis yang lain, seperti distribusi student, lalu distribusi chi kuadrat, lalu ada distribusi Poisson, dan masih banyak lagi. Distribusi normal tersebut ada kalanya disebut juga sebagai distribusi Gauss, karena Gauss diyakini sebagai salah satu pakar keilmuan yang berperan penting dalam perkembangan ilmu statistika. Lalu termasuk histori penurunan formula distribusi normal ini secara matematik. Oke, kita lanjut, kita mulai aja ke pembahasan pertama. Di sini gue akan ngejelasin apa sih distribusi normal itu. Distribusi normal itu merupakan salah satu jenis distribusi teoritis. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi teoritis yang banyak dipelajari dalam ilmu statistika. Distribusi ini digolongkan sebagai distribusi variabel yang kontinu dan memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh teoritis yang lain. Distribusi ini atau distribusi normal ini banyak digunakan dalam pembelajaran statistika karena ia menjadi induk atau distribusi acuan dari distribusi teoritis yang lain. Contohnya seperti distribusi student, distribusi Poisson, dan yang lain-lain. Distribusi normal tersebut ada kalanya disebut sebagai distribusi Gauss karena Gauss diyakini sebagai salah satu pakar keilmuan yang berperan penting. Next, distribusi normal ada kalanya disebut sebagai distribusi Gauss. Kenapa disebut Gauss? Karena Gauss diyakini sebagai salah satu pakar keilmuan yang berperan penting dalam perkembangan ilmu statistika, termasuk histori penurunan formula distribusi normal. Secara matematis, distribusi normal merupakan bentuk fungsi eksponensial dengan mengandung konstanta, standar deviasi, dan rata-rata suatu populasi. Adapun domain dari fungsi distribusi normal adalah minus tak hingga sampai positif tak hingga. Lalu next, distribusi normal sendiri kita ketahui bersama memiliki distribusi normal kita ketahui memiliki beberapa karakteristik. Setidaknya ada 5 karakteristik yang dimiliki oleh distribusi normal. Yang pertama, berbentuk seperti lonceng normal. Yang pertama, berbentuk seperti lonceng terbalik. Lalu, yang kedua, kurvanya selalu berada di atas sumbu X. Dan yang ketiga, berbentuk simetri dengan rata-rata mu sama dengan 0. Lalu, yang keempat, mempunyai satu buah modus yang nilainya sama dengan rata-rata. Lalu, yang kelima, luasan di bawah kurva menunjukkan peluang suatu kejadian atau peluang hasil perhitungan Z observasi. Next,
Dalam penggunaan distribusi normal sebagai alat uji hipotesis, kita seringkali dihadapkan oleh tabel distribusi normal yang kondisinya berbeda. Dari sekian jenis tabel distribusi normal, kali ini saya akan mengulas mengenai dua bentuk tabel distribusi normal. Selain itu, sangat sulit menemukan nilai peluang dari suatu kalkulasi statistik dengan menggunakan rumus umum distribusi normal. Oleh karena itu, para ahli statistika melakukan transformasi terhadap fungsi normal secara umum dalam bentuk normal baku dan menghasilkan dua parameter, yaitu rata-rata 0 dan sigma atau standar baku sebesar 1, biasa ditulis dengan N dalam kurung 0,1. Sebenarnya distribusi normal itu sendiri memiliki bentuk yang sama, tetapi tabel normal biasanya mengikuti luasan daerah di bawah kurva normal dan umumnya digambarkan pada bagian atas tabel distribusi normal, entah di bagian kanan, tengah, atau kiri atas pada tabel itu. Nah, sini gue akan nunjukin tabel Z satu arah atau bisa disebut juga dengan left tile. Nanti lo akan lihat gambarnya dari sini. Gue akan ngejelasin sebelum kita memulai mencari nilai Z tabel atau peluang dari Z hitung, kita harus memperhatikan gambar luasan daerah arsiran di bawah kurva normal sebagaimana gambar di samping tadi. Arsiran terdapat di bagian X negatif kiri, yang artinya nilai-nilai peluang pada tabel Z merupakan nilai peluang dengan acuan mulai dari nilai Z negatif tak hingga. Misalkan kita mencari nilai peluang dari Z sama dengan minus 1,64. Lihat nomor 1 warna hijau. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Gue jelasin. Yang pertama, pilih minus 1,6 pada bagian baris tabel. Lalu yang kedua, pilih 4 pada bagian kolom tabel. Yang ketiga, tarik garis pada baris tabel dari angka minus 1,6 ke kanan. Yang keempat, tarik garis pada kolom tabel dari angka 4 ke bawah. Lalu yang kelima, pertemuan antara baris dan kolom itulah nilai peluang dari Z sama dengan minus 1,64 atau bisa disebut yaitu 0,0505. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Statistika itu biasanya tuh di dalam mata kuliah itu tuh biasanya kita belajar mean, median, modus. Modus di sini tuh modus yang ini ya, berupa nilai yang sering muncul, bukan modus dekat-dekatin cewek terus ditinggalin gitu aja pas lagi sayang-sayangnya. Enggak guys, kayak gitu. Tapi materi gue bukan itu guys. Gue kebagian 3 materi nih. Yang pertama, populasi, sampel, dan metode sampling. Gue bakal jelasin dulu deh materi pertama. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tuh guys, tapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek satu yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki objek atau subjek itu. Nah, biasanya kan kalau kita di kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan populasi itu di sekitar kita. Misalnya populasi hewan darat, populasi hewan air, segala macam. Sedangkan di statistika, populasi bisa digini. Contoh, populasi bilangan ganjil terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, itu baru disebut populasi. Lanjut, bisa dipahami teman-teman? Lanjut ya. Selanjutnya adalah
sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Nah, terus kemudian ada manfaat sampling nih guys. Manfaat sampling yang pertama, menghemat biaya penelitian. Yang kedua, menghemat waktu untuk penelitian. Yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Yang keempat, memperluas ruang untuk penelitian. Nah, manfaat sampling dalam bidang akuntansi juga bisa nih guys. Kita misalnya contoh sebagai auditor, kan kita dikasih laporan keuangan oleh klien segala macam. Nah, kita mau ngecek nih, bener nggak sih laporan keuangan si klien itu terdiri dari misalnya untuk akun bank A, bank B, bank C. Nah, itu saldo rekening koran itu bener nggak sih, kita sesuai nggak sih? Nah, kita ambil semuanya kalau itu. Nah, sedangkan untuk samplingnya bisa kita dari vouching dari profit and loss. Vouching ini nggak ngambil semua transaksi guys, cuman biasanya untuk auditor itu punya angka materialitas dan teknik pengambilan sampling untuk vouching tersebut. Jadi nggak semua transaksi kita ambil. Nah, itu bisa disebut sampling dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada syaratnya juga nih guys, teknik sampling. Teknik sampling boleh dilakukan jika populasi bersifat homogeni. Nah, maksud dari sini homogeni adalah memiliki karakteristik yang sama atau setidaknya hampir-hampir sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Maksudnya tidak representatif di sini. Misalnya di dalam laporan keuangan kita mengambil sampel nih guys. Sampling di sini sendiri ada dua guys. Yang pertama probability sampling dan yang kedua non probability sampling. Probability sampling yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk terpilih menjadi sampel dan setiap sampel bisa diambil secara acak. Nah, adapun karakteristik dari probability sampling, yang pertama, pada probability sampling kita merujuk dari serta sampel populasi. Nah, probabilitas sampel tidak berasal dari distribusi untuk setiap variabel. Adanya risiko dalam menggambarkan kesimpulan dari sampel probabilitas yang menyeluruh. Sedangkan untuk non-probability sampling ada karakteristiknya. Yang pertama, tidak ada gagasan populasi dalam non-probabilitas sampling. Tidak ada peluang memilih setiap individu. Yang ketiga, tidak ada risiko saat menarik kesimpulan. Nah, teknik sampling dari probability sampling itu dibagi lagi ke 6 jenis. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic sampling. Yang ketiga, stratified sampling. Yang keempat, multiple or double sampling. Yang kelima, multi-stage sampling. Yang keenam, cluster sampling. Nah, kita bahas ini satu-satu guys. Yang pertama, simple random sampling. Simpel acak sederhana adalah salah satu elemen di mana setiap populasi memiliki kesempatan dan independen yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Yaitu, sampel dipilih dengan metode pengacakan. Contoh teknik sampel ini sederhana aja sih. Yang pertama ada lempar koin, yang kedua ada lempar dadu, yang ketiga ada lotre atau undian. Nah, ada keuntungannya juga nih guys. Keuntungannya itu memerlukan pengetahuan minimum dari populasi, bebas dari kesubjektifan dan bebas dari kesalahan personal, memberikan data yang sesuai untuk tujuan kita, sama observasi yang dari satu sampel dapat digunakan untuk tujuan inferensial. Kekurangannya, yang pertama, ada keterwakilan dari sampel tidak dapat dijelaskan pada metode ini. Metode ini tidak menggunakan pengetahuan tentang populasi. Contohnya, misalnya ada pembiayaan pembangunan pendidikan dasar di Jawa Barat. Sampelnya adalah seluruh SD dan SMP yang ada di Jawa Barat. Terhadap seluruh SD dan SMP itu dilakukan pemilihan secara random atau acak tanpa pengelompokan terlebih dahulu. Dengan demikian, peluang SD maupun SMP untuk terpilih sebagai sampel sama. Kemudian lanjut ada systematic sampling. Systematic sampling pengambilan merupakan perbaikan dari sampel acak sederhana. Metode ini mengharuskan melengkapi informasi tentang populasi. Harus ada daftar informasi populasi dari semua individu secara sistematis. Ada namanya metode stratified sampling. Ini merupakan perbaikan dari metode sebelumnya nih. Saat menggunakan teknik ini, peneliti membagi populasi dalam teknik beberapa karakteristik dasar dan dari setiap kelompok homogenis yang lebih kecil. Peneliti perlu memiliki karakteristik atau kriteria yang lebih relevan pada penelitiannya. Stratified sampling tersebut. Nah, dengan kata lain,
stratified sampling ini adalah stratifikasi sampel. Maksudnya adalah misalnya nih, kita sebagai auditor atau sebagai akuntan, kita mau coaching ya istilahnya namanya. Nah, coaching tersebut kita mau ngambil terkait akun piutang usaha. Nah, outstanding atas piutang usaha itu kan kita juga bagi-bagi tuh. Nah, kita stratifikasi nih, ada piutang usaha yang jangka panjang atau long outstanding, dan ada piutang usaha yang jangka pendek. Nah, habis itu kita ambil tuh sampelnya, kita bagi tuh dua populasi tersebut. Nah, habis itu kebijakan kita masing-masing untuk mengambil transaksi yang mana tuh yang akan kita ambil untuk coaching tersebut. Itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, keuntungannya juga yang pertama, perbaikan dari yang sebelumnya. Yang kedua, ini objektif nih metode ini buat sampling. Jadi nggak cuman kayak tadi metode sederhana yang paling atas tuh yang pertama saya jelasin tuh. Nah, kemudian ada kekurangannya. Kekurangan berat dari metode ini adalah sulit untuk bagi peneliti untuk memutuskan kriteria relevan untuk sertifikasi. Maksudnya peneliti sulit itu gini guys. Jadi antara peneliti satu dengan peneliti lain, ketika mengambil sampling atas populasi tersebut, otomatis kan berbeda pendapat kan setiap peneliti. Perbedaan pendapat itu yang kadang-kadang suka bikin rancu untuk menggunakan stratified sampling ini. Kemudian banyak memakan biaya dan waktu. Contohnya, misalnya nih, ada satu manajer yang ingin bertemu, mengetahui sikap manajer terhadap suatu kebaikan. Dia menduga bahwa manajer tingkat atas memiliki sikap yang positif terhadap kebijakan perusahaan. Agar dapat menguji dugaan tersebut, maka sampelnya harus terdiri dari manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Kemudian dari masing-masing strata dipilih manajer dengan teknik simple random sampling. Itu guys, jadi menurut gua stratified sampling ini kurang berkenan ya kalau dipakai untuk untuk dalam kehidupan penelitian sehari-hari, kecuali kalau lu sebagai auditor atau akuntan. Nah, menurut gue itu bisa sih, karena kan kita hanya sampling aja untuk sebagai auditor. Lanjut lagi guys, metode yang keempat, multiple or double sampling. Secara umum ini bukan metode yang baru, tapi hanya penerapan baru dari teknik sampling ini. Paling baik digunakan untuk membangun reliabilitas sampel. Saat membuat kuesioner double sampling, kadang-kadang digunakan untuk mendapatkan sampel keperwakilan yang lebih. Oleh karena itu, teknik ini juga diketahui sebagai pengulangan atau multiple sampling guys. Keuntungannya, yang pertama, prosedur sampling ini mengarah pada kesimpulan, mengarah pada penentuan ketelitian, dan bebas berdasarkan pada jumlah penelitian. Yang kedua, teknik dari sampling ini menurunkan tingkat kesalahan. Yang ketiga, metode ini mempertahankan prosedur dalam menentukan evaluasi reliabilitas sampel. Ada kekurangannya juga nih dari metode multiple sampling ini. Yang pertama, teknik dari sampel ini tidak dapat digunakan untuk sampel yang besar. Hal ini hanya berlaku untuk sampel yang kecil. Teknik ini memerlukan waktu, biaya, dan memerlukan keahlian yang khusus atau lebih. Yang ketiga, perencanaan dan administrasi yang lebih rumit dibandingkan ketiga sampel yang tadi saya jelasin. Kemudian selanjutnya ada kelima, multi-stage sampling. Sampel ini lebih menyeluruh dan mewakili populasi. Pada jenis sampel utama adalah kelompok inklusif dan sampel kedua adalah subkelompok, dan akan dipilih yang sesuai pada satu dan hanya satu kelompok. Keuntungannya, yang pertama, ini adalah perwakilan yang baik dari populasi. Yang kedua, multi-stage sampling ini adalah perbaikan dari metode sebelumnya. Yang ketiga, prosedur yang objektif dari sampling. Kekurangannya merupakan metode sampling yang sulit dan rumit. Yang kedua, adanya kesalahan pada saat menentukan sampel primer dan sekunder. Yang ketiga, merupakan fenomena subjektif. Nah, cluster sampling area. Untuk memilih kelompok yang utuh sebagai keseluruhan dapat diketahui dalam cluster sampling. Pada cluster sampling, kesatuan sampel memuat kelompok dari anggota ini daripada anggota individu atau dari item dari populasi. Nah, ada keuntungannya nih. Yang pertama, merupakan perwakilan yang baik dari populasi. Yang kedua, metode yang mudah. Yang ketiga, metode yang ekonomis. Yang keempat, praktis dan sangat berlaku dan penelitian. Yang kekurangannya, cluster sampling tidak bebas dari kesalahan. Yang kedua, tidak menyeluruh, jadi semua teknik di atas merupakan probabilitas sampling guys. Contohnya, misalnya seorang marketing manager sebuah stasiun televisi ingin mengetahui tingkat penerimaan masyarakat Jawa Barat atas sebuah tayangan, maka pengambilan teknik sampel dengan area sampling sangat tepat.
Jadi teknik sampel apa ya? Tadi ini yang saya baru jelasin, cluster sampling atau area sampling ini sangat tepat buat untuk sertifikasi di berbagai daerah aja. Misalnya kita misalnya dalam kehidupan sehari ini kan lagi wabah virus corona nih, merebaknya. Nah, kita bisa stratifikasi nih pakai cluster sampling atau area sampling. Misalkan berapa sih jumlah pasien positif corona yang ada di Jakarta, terus berapa juga yang sembuh di pasien yang positif corona di Jakarta, berapa juga yang meninggal dari akibat virus corona tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu pembahasan dalam statistika yang berkaitan dengan distribusi peluang atau distribusi probabilitas. Tentu kalian sudah tahu kan mengenai distribusi dari suatu variabel discrete dan variabel kontinu. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi dari suatu variabel kontinu. Berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai distribusi normal. Saya akan memberikan apa itu distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan melalui atau menyerupai bentuk kucing. Distribusi normal dapat disebut juga distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal yang salah satunya yaitu terkaitan fungsi densitas. Penerapan distribusi normal. Distribusi normal sangatlah penting untuk dipelajari, terutama dalam melakukan analisis data statistika. Dengan data yang diambil secara acak dan distribusi normal akan memudahkan dalam melakukan analisis dan meramalkan serta mengambil kesimpulan untuk cakupan yang lebih luas. Distribusi normal banyak diterapkan dalam berbagai perhitungan statistika dan permodalan yang berguna dalam berbagai bidang. Dalam menentukan distribusi probabilitas diperlukan tabel Z yang distribusinya normal. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh distribusi normal, tadi kan di awal saya bilang normal itu seperti kurva. Ini salah satu contohnya. Kurva. Di sini kurvanya seperti ini karena dia distribusi normal di 0 angka. Nah, ini saya punya contoh distribusi normal, contoh kasusnya. Rumus eksponensial untuk distribusi normal yaitu fx 1 per q ini akar 2n e min 2 pangkat 2 xx min per q, dimana x nya ini 3,14159, n nya kita pakai 271,828. X nya absis dengan batas x kurang lagi min x min akar. Agar lebih praktis setelah data kurva normal, di mana tabel ini menunjukkan luas kurva normal dari suatu nilai yang dibatasi oleh tertentu. Saya memiliki contoh tabel distribusi normal. Ini dari 0,0 sampai dengan 6,0. Maaf, dari min 309 sampai dengan 600. Ini contohnya. Sebenarnya pada tabel di atas terdapat acuan pada baris dan kolomnya. Hal tersebut untuk memudahkan dalam menentukan nilai Z. Berikut langkah-langkah dalam menentukan nilai Z. Perhatikan pada kolom awal. Misalkan kita akan menentukan nilai untuk 1,56, maka langkah pertama kita mencari pada baris 1,5 atau carilah 0,6. Ini 0,6, maaf ya, 0,6. Tentukan titik temu sel dari baris dan kolom yang dimaksud nilai Z untuk 1509. 6
formula 9406. Untuk menentukan nilai Z atau z-score dapat digunakan rumus berikut. Z sama dengan X min kuadrat angka kuadrat atau Q. Tabel nilai Z pada distribusi normal digunakan untuk mempermudah dalam menentukan z-score. Saya memiliki satu contoh soal tentang distribusi normal. Diketahui suatu distribusi normal dengan ini 50 dan ini 10. Carilah probabilitas bahwa X mendapatkan nilai antara 45 dan 26. Pertama, dicari nilai Z yang berpadaan angka X1 25 dan X2 62. Z1 ini caranya 45 dikurang 50 dibagi 50 hasilnya min 0,5. Z2 62 dikurang 5 dibagi 10 hasilnya 1,2. Maka F45 kurang X kurang 62 P, makanya P ini min 0,5 dari Z1, 1,2 dari Z2. Nanti kita gunakan tabel yang tadi saya bilang. Nanti ketemu F45 kurang dari X62 min 0,5 kurang Z kurang dari 1,2 P kurung buka Z kurang dari 1,2 min FZ kurang dari min 0,5, yaitu di sini kita nyarinya dari tabel ya. Nanti teman-teman jangan tanya kok hasilnya 0,889 dari mana, dari tabel ya. Yang tadi kita bilang carinya 0,05, di bawah hasilnya 88,9 dikurang 0,3085 hasilnya 0,5764. Sekali lagi ya, kenapa hasilnya segini? Kita lihat dari tabel yang tadi saya kasih tahu ya. Caranya seperti biasa, 1,2 cari angkanya paling pojok, 1,5 hasilnya segini, yang ini segini, hasilnya adalah 0,5764. Selanjutnya kita akan membahas fungsi tabel T itu sendiri. Tabel T ini berfungsi untuk menentukan sebuah hipotesis. Hal ini disarankan dengan cara perbandingan antara statistik hitung dengan statistik uji. Tabel distribusi ini tergantung pada statistik uji yang mau dipakai. Kalau pakai statistik uji F, maka kita harus menggunakan tabel distribusi F juga. Apabila statistik uji T yang kita gunakan, maka tabel distribusi T yang harus kita gunakan sebagai perbandingan. Untuk cara membaca tabel T, langkah pertama yaitu kita amati terlebih dahulu pada tabel T tersebut di masing-masing tabel. Kemudian dilanjutkan pada bagian sebelah kiri terdapat degree of freedom, derajat kebebasan, yaitu 1 sampai 200. Probabilitas pada tabel T yang dimaksud probabilitas ialah sebuah taraf signifikasi atau yang disebut alfa atau A. Probabilitas satu arah dan probabilitas dua arah. Jenis probabilitas tersebut tergantung pada sebuah rumusan hipotesis yang akan diuji atau yang akan kita pakai. Contohnya yaitu apabila kita ingin menguji suatu hipotesis, maka dari sisi lain pengujian hipotesis mempunyai dua bentuk. Pengujian yaitu pengujian satu arah dan pengujian dua arah. Pengujian satu arah atau dua arah ini tergantung pada perumusan hipotesis yang akan kita uji. Contohnya, apabila kita
hipotesis kita berbunyi, pendidikan berpengaruh positif terhadap sebuah pendapatan. Maka artinya semakin tinggi pendidikan, semakin besar pendapatannya. Yang kedua, mulai dari kolom angka nomor 2 yang paling dicetak tebal yang disebut nilai probabilitas atau tingkat signifikasi. Pada kolom tersebut menunjukkan bahwa nilai yang lebih kecil menunjukkan probabilitas satu arah atau satu sisi, sedangkan nilai yang lebih besar menunjukkan probabilitas kedua arah atau dua sisi. Contoh, pada kolom kedua angka 0,25 ialah probabilitas satu arah, sedangkan 0,50 ialah probabilitas 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang student test atau tes adalah student test adalah uji komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. Student test juga disebut sebagai dengan istilah one sample test atau uji tes satu sampel. Oleh karena uji tes di sini menggunakan satu sampel. Saya memiliki rumus student test yaitu rumusnya yaitu T sama dengan X action diambil VO dibagi S dibagi akad kuadrat N. Itu rumus student apabila kita akan menganalisis atau akan melakukan kasus atau menguji kasus tertentu. Untuk buat tugas vlog ini, sorry nih kalau baik-baik salah guys, soalnya baru pertama kali nih bikin vlog kayak gini. Deg-degan juga sih, tapi lebih deg-degan kalau deket dia. Itu aja sih dari kelompok kami. Kalau misalkan ada yang kurang atau apa, kalian boleh kasih masukan lah ke kita. Jangan lupa like, subscribe, sama komen di bawah ini guys. Thank you.